Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febran Saputra ingin memaparkan hasil analisis laporan keuangan, valuasi, serta rekomendasi investasi berdasarkan data yang telah saya kumpulkan dari perusahaan ASII. Oke, langsung saja pada slide pertama, analisis keuangan, komparasi laporan keuangan, analisis horizontal tahun 2021 sampai 2024. Jika dilihat dari net profit margin, ASI memiliki NPF sekitar 10,28% dan auto sebesar 10,81%. Dan IMAS mencatat angka tertinggi sebesar 345,52% yang kemudian disebabkan oleh faktor luar biasa atau keuntungan non-profesional. UNTR berada di posisi kedua dengan 11,52%. Dari return on asset atau yang kita singkat ROA, IMAS kembali mencatat angka sangat tinggi yaitu 345%. Namun kemungkinan ini tidak normal karena tidak proporsional dengan asetnya. Sedangkan UNTR di angka 11,52%, ASII di 7,2% dan auto di 5,11%. Sementara pada return on equity, ASII sebesar 12,54% yang tergolong sehat dan auto sebesar 7,52%, UNTR negatif 15,72%, serta IMAS negatif minus 14,58%, menunjukkan kerugian besar terhadap modalnya. Melihat tren profitabilitas ASI, terdapat penurunan pada GPM dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 13,5% pada tahun 2024. Namun margin keuntungan bersih mengalami peningkatan dari 8,6% pada tahun 2021 menjadi 10,3% pada tahun 2024. Begitu juga dengan ROA yang naik dari 5,5% pada tahun 2021 menjadi 72% pada tahun 2024, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba. Dan selanjutnya, analisis keuangan, rasio keuangan, dan koperasi industri. Mulai dengan membandingkan kinerja keuangan perusahaan selama 4 tahun terakhir. Dan yang pertama, margin laba kotor menunjukkan tren penurunan dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 13,5% pada tahun 2024. OPM juga mengikuti tren yang sama, turun dari 18,8% menjadi 13,5%. Namun net profit margin justru meningkat dari 8,6% pada tahun 2021 menjadi sekitar
10,3% pada tahun 2024. Serta ROA-nya juga mengalami peningkatan dari 5,5% menjadi 7,2%, menandakan efisiensi penggunaan aset yang semakin baik. Dan selanjutnya dari analisis valuasi, saham ini tergolong undervalue dengan menggunakan metode pembobotan nilai valuasi berada di angka 49,12%, sedangkan harga saham saat ini hanya dirupiahkan menjadi harga saham saat ini hanya Rp4.920 tanpa pembobotan. Valuasi berada di 35, tetap di bawah harga intrinsic. Hal ini menandakan bahwa saham tersebut masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya dan memiliki potensi kenaikan di masa depan. Dan selanjutnya dari analisis teknikal, berdasarkan grafik saham ASII periode mingguan, terlihat tren penurunan harga saham dalam 2 tahun terakhir dengan pola sideways di 2025. Beberapa indikator teknikal seperti Bollinger Band dan Moving Average menunjukkan bahwa saham ASII masih berada di bawah rata-rata jangka panjang, menandakan tekanan jual yang masih kuat. Secara keseluruhan, saham ASII dalam fase konsolidasi dengan peluang teknikal untuk rebound, namun investor perlu tetap memperhatikan sentimen pasar dan fundamental mengambil keputusan investasi. Oke, yang selanjutnya dari rekomendasi, berdasarkan kekuatan fundamental, stabilitas pertumbuhan pendapatan dan laba, rasio profitabilitas yang konsisten, valuasi yang rendah, serta kekuatan posisi, maka kesimpulannya saham ini direkomendasikan untuk strong buy atau beli kuat untuk investasi jangka panjang. Sekian dari saya, Febran Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.